Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik. Jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian perlu mengingat kembali mengenai transportasi pada tumbuhan ya, yang dibahas di dalam bab jaringan tumbuhan. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Seleksi unsur hara yang diserap akar tumbuhan dilakukan melalui pita Kaspari yang terdapat pada jaringan. Oke, jadi seleksi unsur hara ini merupakan bagian dari transportasi ekstravaskular ya. Jadi artinya di mana air plus zat hara itu akan menuju ke jaringan xilem. Di mana air dan zat hara ini dia berasal dari tanah. Nah, ini disebut dengan transportasi ekstravaskular ya, di luar jaringan vaskular. Nah, bagaimana caranya air dan hara dia masuk ke dalam xilem? Itu terjadi dengan dua cara. Ya. Oke, jadi seperti apa? Cara yang pertama itu dengan simplas. Dan cara yang kedua dengan apoplas. Nah, simplas itu sendiri apa? Jadi simplas itu sendiri adalah di mana air masuk secara langsung ya ke dalam sel. Jadi dia pengangkutan melalui antar sel. Jadi masuk keluar sel. Sedangkan apoplas adalah pengangkutan melalui celah antar sel. Berarti dia di luar sel ya. Nah, ini definisi dari apoplas ya. Jadi pengangkutan airnya dia berjalan di sepanjang celah antar sel. Oke, kita lihat saja gambar ya. Untuk simplas ditandai dengan pengangkutan berwarna biru. Kita lihat. Nah, dari tanah, air, dan hara akan masuk ke dalam rambut akar ya, sel rambut akar. Kemudian masuk ke epidermis, sel epidermis, kemudian menembus ke sel-sel korteks ya, dia mencari jalur terdekat, keluar masuk sel korteks, kemudian masuk ke endodermis ya. Dan kalau ada pita Kaspari di endodermis ya, jadi di endodermis ini terdapat pita Kaspari. Fungsinya buat seleksi unsur hara, mana yang bisa masuk dan mana yang tidak. Dan fungsi lain adalah mencari jalur terdekat ke xilem ya. Jadi xilem ini yang ditandai dengan inisial X di tengah. Nah, berarti pita Kaspari itu ada di dalam endodermis. Ya, jadi misalnya ini jalur tempat masuknya air dan hara tadi itu dia jalurnya tidak dekat dengan xilem, maka dia akan terhalang sama pita Kaspari dan akan berpindah ke endodermis sebelahnya sampai ia bisa masuk seperti itu. Itu yang pertama. Bagaimana dengan pengangkutan secara apoplas? Ditandai dengan warna merah, di mana air akan masuk ke celah antar sel. Jadi ini masuk ke ruang antar sel dari rambut akar, menembus ke celah antar sel dari epidermis, mencari celah di sepanjang korteks ya. Jadi sama sekali tidak masuk ke dalam sel dan sampai ke endodermis. Nah, hanya saja jika sudah di endodermis, pengangkutan air dan hara tidak bisa dilakukan secara apoplas lagi karena memang di situ ada pita Kaspari yang menghalangi. Jadi mau tidak mau jika dia berada di tempat yang jauh dari jangkauan xilem, maka harus melalui antar sel endodermis ya.
Jadi terhalang pita Kaspari, dia berpindah ke sel sebelahnya, berarti otomatis terjadi pengangkutan simplas ya, dan bisa masuk ke bagian silem. Jadi mudahnya untuk pengangkutan simplas, nah itu terjadi di sepanjang yang pertama rambut akar ya, kemudian selanjutnya dari rambut akar dia akan memasuki bagian epidermis, kemudian korteks, dan terakhir adalah endodermis. Nah, itu untuk pengangkutan secara simplas. Sedangkan apoplas itu melalui rambut akar, kemudian epidermis, dan terakhir ke korteks. Karena setelah mencapai endodermis dia harus melakukan pengangkutan secara simplas ya, karena ada pita Kaspari yang menghalangi. Oleh karena itu pita Kaspari terdapat di lapisan endodermis. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Seleksi unsur hara yang diserap akar tumbuhan dilakukan melalui pita Kaspari ya, yang terdapat pada jaringan tadi ada di jaringan endodermis. Oke, maka jawabannya yang E, seperti itu. Ya, sampai bertemu kembali di soal dan pembahasan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian perlu mengingat kembali materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu suatu bab yang tepat ada di semester 1 ya, di awal semester. Kita langsung saja menuju soalnya. Perhatikan gambar berikut ini ya. Jadi itu adalah gambar tentang tumbuhan mulai dari biji sampai menjadi tumbuhan dewasa. Berdasarkan gambar di atas, hormon yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut adalah agar lebih memudahkan, mari kita kupas tuntas mengenai hormon yang ada pada tumbuhan ya, yang berperan dalam proses dan perkembangan tumbuhan atau disebut dengan fitohormon. Nah, ini hormon yang khusus dimiliki oleh tumbuhan ya, yaitu fitohormon. Di mana fitohormon ini terbagi menjadi 7 jenis. Oke, kita analisa satu persatu beserta fungsinya. Yang pertama itu ada hormon yang bernama giberalin. Hormon ini berfungsi ya untuk proses perkecambahan. Ya, dimana dari mulai biji dia akan tumbuh menjadi kecambah. Yang kedua itu ada hormon auksin, dimana auksin ini berperan dalam pemanjangan sel sehingga nanti tumbuhannya bertumbuh ya. Jadi tumbuh ke atas untuk organ batang dan tumbuh ke bawah untuk organ akar ya. Itu fungsi dari auksin. Kemudian selanjutnya ada hormon sitokinin. Nah, di mana hormon sitokinin ini dia berperan dalam perangsangan kalus agar tumbuh dan berkembang menjadi kuncup. Di mana selanjutnya kuncup agar berkembang menjadi organ. Nah, seperti itu. Itu untuk hormon sitokinin. Selanjutnya ada hormon etilen, di mana peranan etilen adalah hormon untuk pematangan buah. Nah, berikutnya ada hormon yang disebut dengan asam absisat, berperan dalam proses pengguguran daun
Selanjutnya ada hormon kalin, di mana kalin ini berperan dalam pembentukan organ. Jadi kalin ini tepat bekerja setelah sitokinin bekerja. Dan terakhir ada hormon yang disebut dengan asam traumalin, berperan dalam proses penutupan luka. Seperti itu. Oke. Mari kita kembali ke soalnya ya. Pada gambar di sini terjadi proses yang pertama, kemudian proses yang kedua, dan proses yang ketiga. Oke, yang pertama itu adalah proses perkecambahan, di mana hormon yang berperan dalam perkecambahan itu adalah hormon giberalin. Kemudian selanjutnya yang kedua, setelah berkecambah maka kecambah tersebut akan memanjang ya. Jadi selanjutnya terjadi proses pemanjangan sel yang berimbas kepada pemanjangan jaringan dan berimbas juga pada pemanjangan organ, di mana pertumbuhannya ke atas untuk batang dan ke bawah untuk akar. Nah, ini adalah peranan dari hormon auksin. Nah, dan yang ketiga itu adalah proses di mana kalus dirangsang agar menjadi kuncup atau tunas ya. Dan tunasnya akan berkembang menjadi organ berupa daun, bisa bunga, bisa akar, seperti itu. Dan hormon yang berperan adalah hormon sitokinin ya. Jadi setidaknya ada 3 peristiwa yang tertera pada gambar, yaitu perkecambahan, pemanjangan sel, dan pembentukan kuncup dari kalus. Jadi hormon yang berperan ada apa saja? Yang pertama giberalin, kemudian auksin, dan yang ketiga sitokinin. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Oke, jadi seperti itu ya pembahasannya ya. Sampai bertemu kembali di soal dan pembahasan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian harus mengingat kembali materi mengenai mutasi. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya. Unsur kimia berikut yang termasuk mutagen dan bersifat radioaktif adalah A. Na dengan nomor atom 23, B. Mg2+, C. P dengan nomor atom 32, D. C dengan nomor atom 16, dan E dengan A13+. Oke, mari kita ulas dulu apa itu mutagen. Jadi, mutagen adalah suatu bahan ya atau suatu zat yang bisa menyebabkan terjadinya mutasi gen. Jadi, suatu bahan yang menyebabkan terjadinya mutasi gen. Oke, di mana salah satu unsur penyebab mutagen ini adalah radioaktif ya. Jadi unsur penyebab mutagen ini salah satunya adalah unsur radioaktif, di mana beberapa di antaranya untuk radioaktif ini, yang pertama ada fosfor ya. Fosfor dengan nomor atom 32 atau dituliskan dengan P32. Yang kedua ada natrium dengan nomor atom 24 atau dituliskan dengan kode Na24. Dan terakhir ada karbon
dengan nomor atom 14 atau dituliskan dengan C14. Oke, kita lihat fosfor 32. Di sini ada ya langsung fosfor 32, maka jawabannya yang C. Yang A kenapa salah? Karena natrium harusnya 24 nomornya ya. Ini harusnya Na24. Kemudian yang D kenapa salah? Karena harusnya karbon 14. Oke, di sini ada opsi Mg2+ dan juga A13+. Oke. Ada Mg2+ dan juga A13+. Nah, di sini ada muatannya ya. Ada 2+ dan ada 13+. Oke, maka unsur bermuatan itu disebut dengan ion. Jadi baik Mg2+ maupun A13+ itu mereka adalah ion dan bukan unsur radioaktif ya. Oke, jadi untuk pertanyaan ini jawabannya adalah yang C, P32. Oke, sampai bertemu lagi di soal dan pembahasan selanjutnya. Halo Edoholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian harus mengingat kembali materi yang ada di genetika. Lebih tepatnya kalian harus mengingat lagi bab atau materi tentang genetika populasi ya. Oke, jadi ini babnya tentang genetika populasi atau dikenal dengan hukum Hardy-Weinberg. Oke, jadi di dalam hukum Hardy-Weinberg ya, itu ada syarat berlaku ya. Jadi ada suatu aturan yang berlaku di dalam hukum Hardy-Weinberg. Jadi ada 6 syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg. Apa sajakah syarat-syarat itu? Oke, yang pertama adalah ukuran populasinya harus besar. Ukuran populasi harus besar serta tertutup. Yang kedua adalah memiliki viabilitas atau kesempatan hidup ya, dan kesempatan untuk reproduksi yang sama. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah terjadi perkawinan secara acak ya. Adanya perkawinan secara acak sesama individu di dalam populasi tersebut. Nah, lalu yang keempat adalah tidak terjadi mutasi di dalamnya ya, tidak ada mutasi. Selanjutnya yang kelima adalah tidak ada migrasi. Jadi tidak ada yang keluar maupun yang masuk dalam populasi tersebut. Dan yang terakhir adalah tidak ada seleksi. Jadi semuanya memiliki kesempatan hidup yang sama tanpa adanya ancaman di antara satu dengan yang lainnya. Oke, itulah 6 syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg ya di dalam suatu populasi untuk melihat perkembangan dari genetika yang ada di populasi tersebut. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, ada ukuran populasi cukup besar. Yang kedua, populasi bersifat terbuka.
Yang ketiga, terjadinya perkawinan acak. Yang keempat, jumlah mutasi gen dalam alel bervariasi. Ya, dan yang kelima, kemampuan reproduksi tiap individu sama. Pertanyaannya adalah, kombinasi yang sesuai dengan syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg adalah, oke, kita lihat 1, 2, dan 3. Ukuran populasinya besar, betul ya. Jadi yang pertama, ukuran populasinya harus besar. Yang kedua, populasinya bersifat terbuka, salah ya. Harusnya populasinya bersifat tertutup. Selanjutnya, yang ketiga, terjadinya perkawinan acak, ini juga betul. Yang keempat, jumlah mutasi gen dalam alel bervariasi, salah. Harusnya tidak ada mutasi. Yang kelima, kemampuan reproduksi tiap individu sama. Oke, berarti jawabannya 1, 3, dan 5, yaitu yang B. Oke, jadi seperti itu pembahasan mengenai syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg. Sampai berjumpa kembali di soal dan pembahasan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian harus mengingat kembali materi mengenai sel. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Lisosom memiliki karakter unik karena bersifat autofagik yang menyebabkan sel akan mengalami, jadi di soal disebutkan salah satu sifat dari lisosom adalah dia mampu melakukan yang namanya autofagik. Nah, apa itu autofagik ya? Kita jelaskan dulu ya. Jadi autofagik itu adalah penghancuran bagian sel ya, atau bisa juga penghancuran keseluruhan sel. Jadi bisa sebagian atau keseluruhan dari sel yang sifatnya sudah bisa tua, berarti sel tua ya, atau sel yang tidak berfungsi, atau juga sel yang mengalami kerusakan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara autolisis. Jadi si selnya dipaksa buat hancur secara otomatis, ya. Nah, jadi di sini didapatkanlah suatu konsep dasar mengenai sifat dari lisosom, bahwasanya jika lisosom itu memiliki sifat autofagik, maka dia akan menyebabkan sel mengalami autolisis. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Lisosom memiliki karakter unik bersifat autofagik tadi ya, yang menyebabkan sel akan mengalami autolisis. Oke, jadi seperti itu pembahasan tentang salah satu karakter lisosom, yaitu autofagik. Sampai bertemu kembali di soal dan pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.